Ini adalah Masjid Rahmat yang berada di kawasan Jalan Kembang Kuning, Kota Surabaya. Masjid ini adalah masjid tertua di Kota Surabaya yang dibangun pada abad 17 Masehi, yang merupakan peninggalan dari Sunan Ampel. Masjid ini dulunya hanya musola atau langgar kecil yang dikenal dengan nama Langgar Tiban yang dibangun langsung oleh Sunan Ampel. Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana sejarah dari Masjid Rahmat ini, saya akan bertanya kepada pengurus Masjid Rahmat. Masjid seluas 900 meter persegi ini tak lepas dari sejarah penyebaran agama Islam di Surabaya oleh Sunan Ampel. Sekitar abad ke-17 Masehi, pemimpin kerajaan Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya V memberikan hadiah berupa tanah pinjaman kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Di Kembang Kuning inilah Raden Rahmat terpanggil untuk menyiarkan agama Islam di Surabaya. Raden Rahmat bertemu dengan ahli tirakat dan ilmu kejawen bernama Ki Wirosroyo atau yang dikenal dengan nama Mbah Karimah. Perlahan dia memahami agama Islam yang disiarkan oleh Raden Rahmat dan akhirnya Ki memeluk agama Islam. Raden Rahmat juga menikahi salah satu putri Ki Wirosroyo yang bernama Nyai Mas Karimah. Sebelum meninggalkan tanah Kembang Kuning, Raden Rahmat membuat sebuah langgar yang dikenal masyarakat dengan Langgar Tiban. Terus sambil belajar agama, saatnya dia harus meninggalkan Kembang Kuning, pergi ke tempat yang dituju, dia meninggali atau membuat langgar. Tidak tahu kapan adanya, tahu-tahu pagi hari itu ada langgar, sehingga orang mengatakan itu Langgar Tiban. Melihat kondisinya yang kumuh namun bernilai sejarah, pada tahun 1960 Langgar Tiban direnovasi oleh pemerintah. Langgar Tiban yang semula kecil pada tahun 1967 selesai dibangun menjadi masjid yang luas. Masjid ini akhirnya diberi nama Masjid Rahmat sesuai dengan nama pendiri Raden Rahmat. Di tahun 67 baru kelar selesai, diresmikan, didatangkan sama Pak Menteri Agama. Alhamdulillah sampai sekarang Masjid Rahmat menjadi salah satu cagar budaya Kota Surabaya. Kemudian ikon utamanya kita punya daun semanggi, yang tiap-tiap pilar itu ada daun semangginya. Kegiatan agamanya itu yang paling menonjol, kegiatan tahunan, yang mana ada peristiwa besar yang namanya Haul Mbah Karimah atau Mbah Wirosroyo itu. Meski wajahnya berubah, namun tempat-tempat keramat masih terus dilestarikan. Di antaranya, sumur air Karomah yang juga membuat Masjid Rahmat terkenal. Air sumur ini hanya sedalam 3 meter, namun ini bukan air sumur biasa. Masyarakat percaya, air sumur ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Terkadang, masyarakat dari berbagai daerah berkunjung ke Masjid Rahmat hanya untuk membeli air Karomah yang dijual Rp20.000 per 1,5 liter botol. Rahmat itu juga ada air peninggalan daripada Sunan Ampel yang tempatnya ada di depan pengimaman masjid utama ini. Di situ tempatnya air yang dulu dibuat oleh Sunan Ampel. Terus sekarang ini dimanfaatkan, didoa-doai oleh teman-teman jadi air Karomah. Alhamdulillah air Karomah itu sudah dimanfaatkan oleh banyak masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Tak hanya air Karomah yang menjadi magnet para jamaah, tapi gaungan azan Masjid Rahmat juga pernah menjadi patokan azan bagi seluruh masjid yang ada di Jawa Timur. Mulai dari senandung Gus Duran, sholawat Nabi, hingga azan untuk sholat 5 waktu diikuti oleh seluruh masjid di Jawa Timur. Selain dikumandangkan langsung, semua itu dikumandangkan melalui radio yang dimiliki Masjid Rahmat. Radio ini bernama Yasmara atau Yayasan Masjid Rahmat yang dapat didengar pada frekuensi radio 1152 AM. Radio itu dulu radio komunitas. Komunitas itu radio sekitar sini. Yang anten awalnya dari bambu tahun 70-an. Alhamdulillah keinginan masyarakat jadi dengan besi agak tinggi. Sampai sekarang akhirnya menjadi sentral informasi